Maya Jaya kayak mantu gue kerasukan nih, nengok ke Ilham. Ilham pun ngerti dan paham gitu kan. Langsung dipegang lah, Jai, tangan bini lu gue pegang bentar ya, tenang aja kagak gue apa-apain, kata Ilham. Ya dipegang lah dan sambil diurut-urut bagian jarinya gitu kan. Dan seketika itu langsung ngerang kesakitan. Pergi kalian dari sini, pergi kalian dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal ngelanjutin cerita emaknya Jaya nih yang tiba-tiba naik gunung gitu kan. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya kayak gimana, kalian wajib pantengin video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya buat kalian nggak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita sebat but. Gue tuh udah mulai pilek ini tes cuy. Nggak tahu kenapa, kayaknya kurang tidur dah. Bukan karena naik gunung ya, kurang tidur. Jangan lupa ngopi, es. Biarpun pilek, tapi es harus wajib cuy. Dan kemarin tuh ada berita yang dimana kan ada orang hilang tuh di Gunung Wilis. Dan alhamdulillah udah ketemu ya setelah 5 hari apa 7 hari pencarian gitu. Ya kita doakanlah semoga yang meninggal diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya keluarga yang ditinggalkan juga bisa bertambah gitu kan. Ya pada intinya gue minta buat kalian berhati-hati ketika melakukan pendakian. Pokoknya tetap safety. Dan gue benar-benar menyarankan ke kalian benar-benar harus pilih orang. Kalau kalian baru pertama kali, harus wajib pilih orang yang benar-benar berpengalaman. Benar-benar berpengalaman. Jangan yang cuman baru 1-2 kali kalian. Mungkin nggak apa-apa sih. Gue nggak bilang semua pendaki itu nggak benar. Tapi lebih tepatnya, lebih baik kalian cari yang berpengalaman. Atau kalian kalau misalkan ragu juga dengan teman, ya mendingan kalian nabung biar kalian bisa sewa porter atau sewa guide yang dimana itu tanggung jawabnya lebih, ya bisa lebih tanggung jawab lah ke diri kalian daripada kalian naik ngasal-ngasal yang ujung-ujungnya pendakian pertama kalian bukan menyenangkan, justru malah bikin trauma gitu kan. Dan ya jangan pilih-pilih guide juga sih, intinya tetap harus sesuai dengan ilmu dan pengetahuan. Makanya naik gunung itu nggak sesembarang itu cuy, jadi wajib ada pengetahuan dan ilmunya. Dan oke, kita bakal lanjut ke ceritanya si Jaya dan emaknya. Jadi kemarin mereka itu udah sampai di pos 4. Nah ketika sampai di pos 4 ini mereka meneruskan perjalanan setelah ada kejadian yang dimana kejadian itu adalah udah tahu tuh bahwa si pendaki perempuan tersebut adalah bukan pendaki gitu kan. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi. Nah ketika mau meneruskan perjalanan ini, Ilham ini mintalah ke Engkus dan ke si Joni untuk ngepus duluan dan cepat-cepat mendirikan tenda di Surya Kencana gitu. Ya mereka setuju lah, karena ya kalau misalkan harus lama kan kasihan juga. Jadi kalau udah sampai tuh mereka atau si perempuan-perempuan ini gitu kan, udah tenda tuh udah jadi, ya syukur-syukur mereka bisa nyicil-nyicil masak gitu kan. Ya Angku sama Joni mah nurut-nurut aja pada saat itu. Dan pada saat diperintah sama si Ilham, Joni kayak, "Gus, siap Gus." Ya udah, ayo kita berangkat gitu kan. Akhirnya mereka berangkat ngepus tuh. Sedangkan yang di belakang itu ada si Jaya, ada si Ilham. Nah pada saat Joni sama si Ingkus ini udah duluan, Jaya ini diminta untuk jadi orang yang depan gitu kan, bagian leader. Ya udah tuh si Jaya itu nurut-nurut aja. Dari pos 4 ke pos 5 ini sebenarnya kan durasinya itu ditempuh sekitaran 1 jam lebih gitu ya. Kalau misalkan lama 1 jam lebih lah.
Akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi. Jalanlah mereka setelah ditinggal sama mereka berdua gitu kan. Walaupun ketika jalan ini masih kelihatan lah, karena kan yang di depan juga nggak terlalu cepat-cepat banget gitu kan. Jaya di depan itu udah ngeliat sebetulnya. Dan Jaya ini berpikiran bahwa itu mungkin pendaki yang rehat. Jadi ketika teman-temannya ini ngelewatin satu pendaki, kirain itu memang pendaki gitu kan. Dan nggak terlalu memikirkan aneh-aneh. Tapi emaknya ini bilang lah ke si Jaya, kalau ditanya jangan nengok, kalau disuruh berhenti jangan berhenti, pokoknya jalan terus aja. Dan di situ pun emaknya Jaya ini sempat nepuk bahu dari si Siti. Neng, pikiran jangan kosong ya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir. Si Siti ini langsung nengok dan sambil manggut. Iya mak, dia bilang gitu kan. Akhirnya meneruskan lagi perjalanan tuh. Ya nggak salah sih ngasih ceramah atau ngasih nasihat seperti itu gitu kan. Dan berpikiran Siti pun bahwa tidak ada yang aneh-aneh sebetulnya, walaupun memang sebelumnya udah pada ngeliat penampakan gitu. Lanjut jalan sampailah mereka ketemu di titik yang ada pendaki tersebut. Pendaki itu adalah pendaki cewek yang sama. Di situ Jaya juga tidak terlalu menghiraukan gitu kan. Dan gak terlalu ngeh juga dengan pendaki yang ada di sebelah kanan ini. Tapi namanya cewek cuy gitu. Si Siti ini nengok ke kanan loh. Ini kan bukannya pendaki yang tadi, dan ditengok. Nah ketika ditengok ini tatapan Siti itu bener-bener kayak kesel gitu kan. Nah ini ngapain lagi. Dan disitu pun sempat manggil Jaya gitu kan. Jaya gitu. Jaya ini sempat mau nengok, tapi Siti ini langsung kayak jalan, jangan nengok. Nah setelah dibentak kayak gitu, akhirnya ya udah tuh jalan terus. Sedangkan Siti itu tuh diem sambil megang pinggang, gak ngomong sepatah kata pun ke pendaki tersebut. Tapi buru-buru ditegur lah sama emaknya si Jaya ini kan. Udah neng, jalan aja, gak usah dihirauin, terus jalan aja. Jalan. Sekarang nih emaknya dong yang melotot dan langsung ngebentak. Woi, ngapain lu? Dari tadi ngebuntutin anak gua mulu. Pergi lu dari sini. Jangan pernah ganggu anak gua. Pendaki perempuan itu justru malah makin melotot ke emaknya si Jaya. Dan ketika pendaki itu bangun dari duduknya, seolah mau nampar emaknya Jaya, tapi ternyata Ilham gak tinggal diam. Ilham itu langsung buru-buru lari dan nyengkram tangan si perempuan pendaki tersebut, dan langsung dibalik pelototin sama si Ilham sambil baca surat yang dia hafal. Seketika pendaki tersebut itu ngerasa kesakitan dan teriak. Dan teriakannya ini beda halnya kayak wanita, tapi kayak nyeremin gimana gitu kan, gitu kan. Yang otomatis si Jaya sama si Siti ini itu langsung balik nengok ke belakang. Dan ketika nengok ke belakang, bahwa pendaki tersebut itu berubah jadi sosok nenek-nenek, yang dimana Siti mulai ketakutan, sedangkan Jaya pun sebetulnya ketakutan. Cuman dia tuh harus bener-bener ngelindungin yang namanya si istrinya ini. Langsung lah dipeluk, udah jangan takut, ditenangin nih sama si Jaya gitu kan. Dan ketika dicengkram ini langsung dilepasin dan dihempasin sama si Ilham gitu kan. Ilham itu gak ngomong sepatah kata pun. Dan sosok itu tuh langsung kayak pergi dan hilang dalam kegelapan. Dan Ilham nyuruh untuk mereka lanjut lagi perjalanan. Dan Ilham juga ngingetin ke Jaya buat jangan putus-putus sama yang namanya zikir. Dalam perjalanan itu Ilham ini sempat bercanda atau yang namanya negor gitu kan, kayak udah kawin juga masih aja disukain sama demit lu Jay. Udah bodo amat. Dan disitu pun Jaya sempat nanya ke emaknya, mak gimana sih lu punya anak begini amat disukain sama demit? Ya cari cara apa biar gua kagak didemenin. Tapi emaknya tuh cuman, ya mau gimana lagi, emang udah bawaannya dari sononya begitu, mau gimana. Makanya lu supaya nggak digituin sama demit mulu, ibadah lu pertebal terus Jaya.
Kan emak kagak pernah bosen ngingetin lu buat Jai sholat. Elunya aja yang tambeng, elunya aja yang ngeyel. Bukannya dapat solusi, malah diceramain tuh sama emaknya. Gara-gara si Jaya ini memang namanya belang bentong gitu kan sholatnya. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi dalam untuk mengalihkan suasana lah. Tapi ada beberapa keanehan yang dimana si Siti ini kok nggak terlalu sehappy sebelumnya. Walaupun seharusnya itu bisa jadi bahan bercandaan, tapi Siti ini kok mulai diem. Dan di situ udah mulai ngerasa aneh Ilham ini. Jai, berhenti dulu Jai, coba lu cek si Siti itu kenapa gitu kan. Lah iya ya, mantu gua kok tiba-tiba diem-diem baik. Neng, ngapa Neng? Kata emaknya si Jaya. Neng, akhirnya mereka istirahat dulu tuh. Di situ ketika ditegur sama si Ilham, sama emaknya, sama si Jaya pun, Siti tuh nggak ngomong sepatah kata pun. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti dan duduk di pinggir jalan. Tatapan dari Siti ini udah mulai kosong, bibirnya udah pucat. Wah, kayaknya jangan-jangan gejala hipo nih kata Jaya. Dan itu pun Ilham pun berasumsi seperti itu. Tapi kok ada yang aneh kalau menurut si Ilham. Akhirnya didudukin dulu dan dicek lah. Wah, kayaknya hipo nih. Langsung Jaya itu sigap ngambil aluminium blanket dan termasuk ngeluarin jaket yang memang udah bawa jaket beberapa gitu kan. Akhirnya dipakein lah. Dipakai Siti pakai gitu kan. Dipakai. Tapi tatapannya tuh benar-benar kosong. Benar-benar nggak ada. Maya Jaya kayak mantu gua kerasukan nih. Nengok ke Ilham. Ilham pun ngerti dan paham gitu kan. Langsung dipegang lah, Jai. Tangan bini lu gue pegang bentar ya. Tenang aja, kagak gue apa-apain kata Ilham. Ya, dipegang lah. Dan sambil diurut-urut bagian jarinya gitu kan. Dan seketika itu langsung ngerang kesakitan. Pergi kalian dari sini. Dan itu tuh seolah kayak ngusir. Entah siapa yang diusir. Tapi mereka bertiga tuh kayak gak menghiraukan sosok demit yang ngerasukin si Siti ini. Namun ada satu ucapan yang dimana itu memicu kekesalan dari emaknya si Jaya. Aku mau anak itu. Berikan anak itu kepadaku. Di situ pun langsung emaknya Jaya naik pitam dong. Itu benar-benar kayak emak-emak barbar gitu kan, ngoceh-ngoceh tuh. Bisa-bisanya lu pengen anak gua udah punya bini. Nggak boleh lu yang namanya mau ngambil anak gua. Lu kalau mau ngambil anak gua urusannya sama gua. Coba aja lu berani nyentuh atau noel anak gua sambit. Pergi lu dari badan mantu gua. Pergi lu. Dan di situ pun emaknya Jaya, ya memang emaknya Jaya ini bukan sembarangan emak gitu kan. Dipegang palanya Siti sambil komat-kamit baca doa atau surat yang dia hafal gitu kan. Dan itu benar-benar ngeliat kayak cacing kepanasan. Dan si emaknya Jaya ini langsung bilang, pegangin nih anak bini lu gitu kan. Dipegangin tuh, dipeluk, dipegangin. Dan itu ngeliat terus sampai akhirnya seketika Siti ini langsung kayak pingsan. Dan ketika selesai pingsan, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di situ. Istirahat sebentar karena nggak mungkin kalau harus meneruskan perjalanan. Jadi tunggu di mana ya lumayan cukup enakan lah gitu kan. Dan kita akan berfokus ke si Engkus sama si Joni. Joni ini kan langsung pergi ke Surya Kencana. Kita ngecamp di mana ya? Udah, kita pintu surken aja dulu di situ, nggak usah yang namanya jauh-jauh. Oh ya udah deh, dia bilang gitu kan. Akhirnya mendirikan tenda, tak. Nah, ketika selesai mendirikan tenda, Engkus ini bilang, John, mendingan lu susulin ke bawah deh. Berani kan? Lagian juga udah deket ini. Iya berani sih. Tapi jangan bilang lu takut. Ya udah gini dah. Mau lu yang nyusulin, gue yang nyusulin. Kalau gue yang nyusulin, ya lu masak. Ya begitupun kalau lu yang nyusulin, gue bakalan prepare masak. Lu mau pilih yang mana nih? Yang mana ya? Gue bingung lagi. Ya udah deh, gue nyusulin baik dah. Lu yang masak-masak. Lu tau sendiri kan, kalau gue masak nanti kasinan, nanti hambar juga. Ya udah sana susulin. Hati-hati. Kalau misalkan ada demit di jalan, lu tegur baik atau lu ajak ngobrol. Belum apa-apa udah nakut-nakutin gua lu. Lu juga hati-hati.
baik-baik, masak ditemenin sama Kunti lu di sini. Tenang, Kunti di sini mau udah CS sama gua. Karena si Ingkus dengan sombongnya gitu kan. Akhirnya si Joni ini pergi dan kita akan berfokus ke si Ingkus dulu. Ingkus ini kan langsung kayak, wah udah selesai nih. Gua iseng-iseng lah motongin sayuran gitu kan, nyiapin masakan. Dari situ pun dia udah mulai masak nasi, motong-motongin. Sempet ada suara langkah kaki. Jadi di area camp ini sebenarnya nggak cuma satu tenda ya, nggak cuma tenda mereka. Sebenarnya ada beberapa tenda tapi jaraknya lumayan cukup jauh. Dan di situ pun ketika lagi masak itu ada suara langkah kaki, kirain mungkin pendaki lain yang mau jalan pipis atau mau kemana gitu. Pas lagi motong ada suara kaki, doa amat terus jalan. Nah ketika lagi asik motongin sayuran, sempat kedengeran suara yang namanya gitu kan, kayak orang nangis nih cuy. Dan awalnya itu kayak bener nggak ya, salah kali, udahlah bodo amat terus aja. Tapi kok lama-lama didengerin, kok suaranya kayak makin emang ada yang nangis gitu kan, kayak di sebelah tendanya. Dan jadi kondisi masak itu kan di depan tenda nih, di dalam tenda badannya itu kan masak itu motong-motongnya gitu kan di luar. Dan ketika nengok, kok kayak ada siluet di luar, siapa ya? Wah, feeling si Ingkus ini udah nggak enak dan tengkuknya itu udah mulai namanya merinding-merinding disco kan. Aduh, apaan ya di sebelah ya? Wah, nggak beres nih. Akhirnya terus tuh kan motongin, dan suara nangis itu yang awalnya pelan kok makin lama makin kencang. Jiwa-jiwa penasaran tuh kayak langsung penasaran gua. Tapi ditengok gue udah tahu nih di sebelah gue ini bukan manusia gitu kan, tapi bikin risih. Di situ pun iseng lah ada satu piring yang dimana dilemparin sama dia, deng gitu kan. Dan di dalam tenda ini Ingkus tuh bilang, pergi lu jangan ganggu gua, pergi gitu kan. Piring itu dilempar, deng gitu kan, diam aja. Tapi piring itu kayak seolah dia ngelempar balik, tak gitu kan. Nggak yang ke depan banget sih, tapi kayak balik ke sebelah tendanya, seolah kayak disengaja banget. Pengen berharap si Ingkus ini nengok gitu kan. Aduh, dibalikin nih kata si Ingkus. Ya udah bodo amat. Nah ketika bodo amat dan tidak menghiraukan suara tangisan di sebelah, tapi tenda-tendanya itu kayak ada yang ngusap, sek gitu kan. Diusap terus, sekitar beberapa kali diusap terus. Astagfirullahaladzim, kok gua tiba-tiba seram dan takut ya. Dalam hati Ingkus itu langsung baca istighfar gitu kan, baca zikir lah, surat namanya dalam hatinya itu zikir terus gitu kan, istighfar terus. Tapi gangguan itu benar-benar nggak berhenti. Dan sampai akhirnya ketika si Ingkus ini lagi motong pelan-pelan dan terus ngedengerin suara, sambil bola mata itu sesekali ngelihat ke sebelah arah yang dimana itu ada siluet tersebut. Siluet itu tuh kayak melesat kencang, hilang gitu aja. Dan Ingkus itu ngerasa senang kan, alhamdulillah akhirnya udah selesai juga gitu kan, udah cabut juga nih sosok yang ada di sebelah. Akhirnya terus motongin lagi, serak gitu kan. Dia ini mau ngambil nesting di depan sama mau ngambil kompor yang kedua gitu kan, ada di depannya. Pas ketika mau ngambil, Ingkus ini melotot dan bengong bahwa di depannya itu ada sosok Kunti lagi miring begini cuy. Dan itu beneran natap ke si Ingkus. Ingkus langsung panik dong. Astagfirullahaladzim, Ingkus cuma nunduk doang. Ingkus nggak berani natap ke sosok Kunti tersebut. Tapi Ingkus tuh cuma bilang, pergi, jangan ganggu gua. Nanti dah kalau misalkan masakan gua udah jadi, baru gua tawarin, tolong pergi. Ingkus tuh bener-bener ketakutan dan dia langsung nutup sleting tendanya. Udah dah, bodo amat dah, gua agak ngeratin, gua motong-motongnya dalam tenda aja, nggak apa-apa, ngap dah gitu kan, daripada gua harus ngeliat pemandangan yang tidak mengenakan di depannya. Akhirnya Ingkus ini masak di dalam, walaupun dengan gangguan tangisan lagi. Dan ada yang namanya megang tenda dia gitu kan, kayak ngusap-ngusap tendanya, tapi bodo amat nih si Ingkus ini kayak bodo amat dah, gua kagak peduli sama yang begituan gitu kan. Yang penting selama dia nggak ngeliat sosoknya dan cuman ganggu begitu dang, cincai lah kata si Ingkus ini. Dan kita akan beralih ke si Joni. Joni ini turun kan nih mau nyusulin teman-temannya. Dan ketika turun itu
Aduh sendirian lagi malam-malam. Tapi selalu lah. Biar kata gue penakut juga agak penakut parah banget. Dan karena si Joni ini nggak mau yang namanya ngelihat yang aneh-aneh, dia tuh buru-buru untuk ngelihat kiri kanan, nyenterin kiri kanan gitu kan. Jadi takut berharap wah ada muncul di sono. Jadi sebelum dia ngelihat dengan dadakan, lebih baik dia merhatiin dulu. Diperhatiin aja kiri kanan jalan. Dan sesekali juga sempat kesandung tuh gara-gara matanya celangak-celinguk. Dan nyenterinnya juga langsung ke kiri kanan jauh gitu kan. Aduh gitu kan. Batu ada baik gitu kan. Terus aja nyenterin beberapa kali kesandung gitu kan, kayak ya udahlah. Dan ketika lagi jalan ini si Joni ini sempat ngelihat ada sebuah senter. Berpikiran wah itu ternyata nih rombongan si Ilham. Wah itu kali ya. Gitu. Tapi nggak ada sautan sama sekali. Dan semakin lama diperhatiin, senter itu kan makin lama makin gak dekat dong, karena si Joni juga turun gitu kan. Makin lama makin gak dekat. Kenapa nih ya bocah udah nggak ada yang nyautin tembalan gue? Mungkin karena kecapean. Ya udah deh nggak apa-apa gitu kan. Gue bakalan bantuin bawain barangnya si Ilham, karena si Ilham pada saat itu yang paling berat. Singkatnya nih, mereka itu papasan dan udah mulai mendekat gitu kan. Joni sempat ngerasa heran, kok senternya cuma ada satu. Dan makin lama makin dekat, ternyata sosok yang bawa senter itu atau pendaki yang bawa senter itu adalah pendaki perempuan yang ketemu di pos 4. Joni langsung keringet dingin dong. Astagfirullahaladzim. Langsung nunduk. Sedangkan si pendaki atau sosok yang memang ini adalah sosok nenek-nenek ngelewatin si Joni dengan begitu aja. Karena tahu ngelewatin sampingnya. Dalam hati Joni, alhamdulillah akhirnya itu lewat. Tapi entah kenapa Joni ini pengen ngeliat atau ngelirik ke bagian belakang, atau penasaran sosok itu tuh udah pergi atau belum gitu kan. Langsung nengok ke belakang nih. Dan ketika nengok ke belakang, sosok nenek itu beneran ada di belakang persis sambil natap ke si Joni. Seolah kayak nenek ini ayo kepo ya gitu kan. Joni langsung kaget dan langsung menjatuhkan badannya kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Joni langsung kayak ngerangkak, dan karena kondisinya turunan begini, Joni ini sampai keguling dan kayak backroll begitu cuy. Dan alhamdulillahnya ketika ngeguling ke belakang itu sempat ditolongin sama si Jaya. Yang dimana ketika ditolongin sama si Jaya, Joni ini justru panik. Ampun. Daglek, ngapain lu minta ampun? Lu ngapain memakai guling-gulingan di sini? Bukannya lu disuruh bikin tenda? Lu Joy, lah lu kok bisa sampai sini? Lu bisa sampai sini kan gue dari bawah naik ke atas, ya pasti udah sampai sini. Lu yang ngapa udah dari atas turun ke bawah lagi sampai guling-gulingan begitu? Gua tadi di situ pun langsung kayak Ilham motong pembicaraan dari si Joni ini. Udah lu bangun. Udah nggak usah ini lagi. Ayo lanjut lagi. Lagian lu ngapain sih nyusulin ke bawah? Udah nih minum kata si Ilham itu kan. Ya udah ya istirahat sebentar. Udah aku mau lanjut jalan lagi, lu istirahat aja sendirian. Ya Ilham, jangan begitu apa. Lah cengeng banget sih. Ya udah tungguin bentar. Ya udah tungguin bentar pada saat itu dan ngeliat dalam rombongan tersebut kan ada 4 orang tuh kan. Emaknya Jaya masih sehat gitu kan, tapi ada sesuatu hal yang beda dari Siti gitu, kayak badannya tuh mungkin habis kecapean kali ya gitu, terlalu agak pendiam nggak kayak biasanya. Ya udah deh, ayo jalan lagi lah. Dan ketika udah mau jalan lagi kan si Jaya ini nanya, lu ngapain nyusulin kita? Ya udah nih bawa bareng gua. Lah capek, orang gua mau nemenin aja sih. Nemenin orang yang kalau udah nyusulin ke bawah berarti mau bawa berat gitu kan. Mager gua bawa punya lu, gua kasihan sama si Ilham, gua bawa punya si Ilham aja. Ya udah, sono bawa punya si Ilham. Dan ketika bawa punya si Ilham kan lumayan cukup berat gitu kan Joy. Yakin lo bawa punya gua, kata si Ilham tuh. Yakin gak yakin sih, kata si Joni itu. Tapi ya dicoba lah, kalau gua agak kuat ya lu bawa lagi Ham.
Ya udah nih dibawa kan. Ya memang agak mulai kerasa tuh, karena beban yang dibawa sama si Ilham ini lumayan cukup berat pada saat itu. Jalan aja, dan kondisinya pada saat itu pun Ilham paling belakang kan. Dan di situ pun emaknya si ya ini cuma celingak-celinguk, nengok kiri kanan, nengok kiri kanan, dan ditegur sama si Joni. Mak, lu ngapain sih nengok kanan kiri? Ntar ketemu penampakan aja lu panik sendiri. Justru itu gue nyari ini dari tadi, dipantau terus. Gue ngerasa kalau gue masih diawasin, tapi gue nggak khawatir sama diri gue. Nih kasihan mantu gue sama anak gue, dari tadi digangguin terus, pengen mulu deketin si Jaya. Heran gue, kenapa sih anak gue didemenin sama Demit ya? Ya udahlah, biarin, ikhlasin aja, anak lu satu-satunya mah. Biarin aja, lu jagain mantu lu aja mah. Lagian anak lu mah bisa jaga diri ini. Si Jaya itu langsung nembal, bisa-bisanya lu mau ngorbanin atau numbalin gue di gunung ini ya? Canda aja gitu kan. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi, dan singkatnya mereka sampailah di area camp. Kus gitu kan. Akhirnya nggak lama si Kus ini ngebuka lah jendela tendanya gitu, set. Oh, udah pada sampai lu gitu kan. Apa lu tiba-tiba ditutupin? Gara-gara sumpah lu nih, kata si Joni. Kata si Kus gitu kan. Sumpah lu maksudnya? Udah kagak usah dibahas. Sama gue juga gara-gara sumpah lu kejadian lagi. Dan mereka tuh akhirnya ketawa-ketawa tuh mereka berdua. Sedangkan si Jaya ini kayak bingung kan kenapa gitu. Sampai akhirnya sudahlah, bodo amat. Dan di situ pun langsung disuruh masuk lah emaknya si Jaya, terus si Siti juga. Dan Siti ini suruh untuk istirahat pada saat itu. Sedangkan emaknya, sini gue yang masak, dia bilang. Yakin mak? Udah tenang aja. Yaelah, cuman perkara masak doang, udah tenang aja. Mana sini bahan-bahannya, gua masakin yang enak, katanya. Sedangkan si Ilham sih asik dimasakin nih, masakannya jauh lebih enak daripada mereka nih. Udah tenang kan, masalah logistik juga gue udah ngikut ngatur juga. Jadi sebelum pendakian itu emaknya juga ikut andil cuy dalam masalah logistik gitu kan, masalah bumbu dan sebagainya. Masak di situ pun wah wanginya tuh benar-benar maknyos bener, dan itu benar-benar masakannya the best banget, namanya emak-emak gitu kan. Dan emang emaknya Jaya juga bukan tipikal yang agak kesulitan walaupun dengan situasi dan kondisi atau alat yang seadanya doang gitu kan. Dan itu wanginya kayak enak banget gitu. Nah ketika lagi asik masak, sedangkan yang di dalam tenda itu cuma si Siti doang gitu, dan dijagain sama si Jaya gitu kan. Dan ketika lagi asik masak, itu apaan putih-putih, dan semakin lama diperhatiin ketika lagi masak, astagfirullahaladzim. Sedangkan mereka bertiga, terutama si Joni dan Kus, langsung nengok. Apaan mak? Langsung nengok dong. Loh, lu lihat ngapain loh? Dan pas ketika ditengok, itu mah yang tadi mah udah kagak usah ditengokin lagi. Ternyata itu adalah sosok Kunti yang merhatiin terus. Itu sosok Kunti yang ketemu sama si Engkus juga gitu kan. Tadi gue digangguin kayak begituan juga mak. Ya elah, lagian lah ngapain sih lu takut? Cuman gue kagak habis pikir aja. Ngapain tuh melotot ya? Senang kali apa suka sama masakan gue? Enak aja lu mau makan masakan gue gitu kan. Kagak, kata mbaknya si Jaya ini gitu kan. Enggak, pokoknya melototin, dibalik dipelototin lagi dong. Sedangkan Ilham ini negor, udah apa mak, jangan dipelototin terus gitu kan. Udah biarin aja, nggak usah dipelototin terus, nantinya kegeeran. Nah yaudah deh, lanjut lagi masak tuh, kung serang. Singkat cerita, masakan ini udah selesai. Dan si Ilham ini nyuruh buat bangunin si Siti Jaya. Yang bangun tuh pada saat itu kan, bangun, dan masakan udah jadi. Akhirnya mereka makan. Tapi ada sebuah keanehan, dimana pada saat itu kan masakan ini kan namanya masih panas ya, termasuk nasi, sayuran dan sebagainya. Dan airnya pun itu mereka masak air panas lah. Tapi si Siti ini seolah kayak nggak merasakan panas dari masakan tersebut. Dan makannya itu benar-benar lahap. Jadi mereka itu memang masak lumayan cukup banyak. Takutnya mereka pada nambah. Karena memang porsi-porsi makan mereka itu adalah 2 kali lipat cuy. Termasuk Ilham juga makan lumayan cukup banyak. Makan sampai akhirnya, jadi kan mereka udah dapat porsian 1 piring semua. Nah masih ada sisa kalau mau nambah, termasuk lauknya juga banyak gitu kan. Tapi Siti ini bener makan semua sisa yang ada di situ. Sedangkan emaknya si
Jaya ini cuman geleng-geleng kepala doang. Dan setelah selesai makan, si Siti ini selesai makan gitu kan, sedangkan mereka semua belum selesai kan. Minggir lo Jaya, dibilang gitu kan. Dipegang ini tangkupnya. Tek, emaknya Jaya ini cuman bilang, Udah kan lo makannya, pergi lo dari sini. dan tiba-tiba itu tuh si Siti itu langsung lemes dan pingsan lagi. Disuruh emaknya kayak udah istirahatin, suruh tidur. Akhirnya disuruh tidur lah pada saat itu kan, diistirahatin. Sedangkan mereka tuh kayak bingung kan, terutama si Joni, Angkus, termasuk Jaya sendiri pun bingung gitu kan. Kok mak gue kenapa nih? Apa mak gue juga ngerti dan paham gitu kan? Apa mak gue juga tahu cara ngatasin kalau ketemu sama demit? Dalam hati si Jaya ini cuman geleng-geleng doang. Sakti bener emang emak gua. Tapi kok emak gua kayak gak pernah yang namanya nunjukin hal seperti itu ketika di rumah. Dalam hati Jaya ini sempat mikir, tapi kan gue emang gak pernah kenapa-napa juga kalau di rumah. Oh, apa jangan-jangan ini alasannya kalau di rumah itu gue gak pernah digangguin sama setan atau sama demit. Wah, banyak sebuah pertanyaan dalam lamunan atau pertanyaan dalam hatinya si Jaya. Si Joni ini juga sempat ngerasa heran, termasuk Ngkus juga kan. Tapi di situ pun Joni langsung nyeletuk dan tepuk tangan. Emang bener-bener dah, emak emang bukan sembarang emak nih, sakti mandraguna. Buat tahu nih apa yang dilakuin sama si Siti. Karena emang udah nggak wajar kan kalau orang, apalagi perempuan, iya setidaknya kalau manusia normal nggak mungkin makannya kayak begitu. Nih pasti si Siti keras suka. Dan tiba-tiba cuma dipegang tengkuknya doang, itu langsung pingsan. Dan kayaknya itu demitnya juga langsung keluar kan. Sedangkan emaknya ini langsung melotot. Emaknya si Jaya itu melotot ke si Joni. Yang dikirain Joni itu kayak kesinggung gitu kan. Padahal emaknya si Jaya itu melototin sosok yang ada di belakang Joni dan Ngkus. Sedangkan Jaya tahu apa yang ada di belakang mereka berdua. Cerita ini pun akan gue lanjut di part 3-nya. Ya intinya kita akan lanjut di part 3-nya aja ya lah. Dan karena cerita ini masih panjang gitu kan. Buat kalian yang penasaran dengan part 3-nya, pokoknya tungguin cerita ini sampai habis. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.